Selamat pagi kepada Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Nurul Nahil Salsabila dengan NIM 64241361. Kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disebut dengan PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang bekerja dan juga memperoleh penghasilan, karena pajak ini dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima oleh pribadi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai PPh pasal 21 menjadi penting agar masyarakat mengetahui kewajiban perpajakannya serta mekanisme pemotongan pajak yang berlaku. Pada bagian awal ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian PPh pasal 21. Pengertian PPh pasal 21, pajak penghasilan pasal 21 atau bisa disebut dengan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 21 pada umumnya dilakukan oleh pemberi kerja, baik itu perusahaan, instansi, pemerintah, maupun pihak lain yang memberikan penghasilan sebelum penghasilan tersebut dibayarkan kepada penerima penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21 meliputi berbagai jenis imbalan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, uang lembur, serta bentuk pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Dengan diberlakukannya PPh pasal 21, pemerintah memperoleh sumber penerimaan negara dari sektor pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga penyelenggaraan negara. Selain itu, PPh pasal 21 juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan juga kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan mengenai subjek dan objek PPh pasal 21. Tujuan, fungsi, dan juga manfaat PPh pasal 21. Selain memahami pengertian PPh pasal 21, penting juga untuk mengetahui tujuan, fungsi, dan juga manfaat penerapan pajak tersebut. Tujuan utama diberlakukannya PPh pasal 21 adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan juga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, PPh pasal 21 juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini tercermin dari penerapan tarif pajak progresif, di mana wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar sesuai dengan kemampuan ekonominya. Fungsi PPh pasal 21 juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan sistem pemotongan pajak oleh pemberi kerja, kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, teratur, dan juga tepat waktu. Selain itu, PPh pasal 21 berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap penghasilan orang pribadi, sehingga pemerintah dapat memantau dan pengendalian penerimaan pajak secara lebih efektif. Dasar hukum PPh pasal 21 berbunyi, penerapan pajak penghasilan pasal 21 memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.
Dasar hukum utama PPh pasal 21 adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selain itu, ketentuan pelaksanaan PPh pasal 21 juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, serta peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai tata tertib, tata cara pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Manfaatnya, PPh pasal 21 memberikan manfaat yang besar bagi negara maupun masyarakat. Bagi negara, PPh pasal 21 menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang bersifat rutin dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Bagi masyarakat, penerapan PPh pasal 21 itu memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja. Selain itu, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali dalam bentuk fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Tasya Syifa dengan NIM 6424137. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21. Subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek ini mencakup berbagai pihak seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, serta individu yang menerima honorarium atau imbalan atau jasa tertentu. Selain itu, subjek PPh pasal 21 juga dapat mencakup penerimaan pensiun, penerima uang pesangon, serta pihak lain yang memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan atau jasa. Objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh subjek pajak tersebut. Penghasilan ini dapat berupa gaji, upah, tunjangan tetap maupun tidak tetap, honorarium, bonus, uang lembur, serta penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa. Dengan demikian, selama seseorang menerima penghasilan yang bersumber dari pekerjaan atau jasa, maka penghasilan tersebut pada dasarnya merupakan objek PPh pasal 21. Tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak atau disebut TTKP. PPh pasal 21 dikenakan menggunakan tarif pajak progresif, yang berarti tarif pajak dikenakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak. Sebelum penghasilan dikenakan tarif pajak, penghasilan tersebut akan dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan hidup minimum wajib pajak. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status wajib pajak seperti lajang, menikah, serta jumlah tanggung jawab yang dimiliki atau tanggungan yang dimiliki. Setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenakan serta PTKP, maka akan diperoleh penghasilan kena pajak. Yang selanjutnya menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21. Pada bagian berikutnya, perhitungan PPh pasal 21 akan dijelaskan melalui contoh perhitungan yang lebih rinci. Sekian, bye-bye. Perkenalkan, nama saya Emrys Iqbal Hidayat dengan NIM 6424133 dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 agar lebih mudah dipahami. Misalnya, seorang karyawan berstatus lajang atau TKO memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Penghasilan bruto dalam 1 tahun adalah 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. Dari penghasilan bruto tersebut,
dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 6 juta per tahun. Dalam contoh ini, biaya jabatan yang dapat dikurangi adalah 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Setelah dikurangi biaya jabatan, diperoleh dapat neto sebesar 60 juta dikurang 3 juta sama dengan 57 juta. Selanjutnya, penghasilan neto tersebut dikurangi dengan pajak tidak kena pajak atau PTKP untuk status TK atau O sebesar 54 juta per tahun. Dengan demikian, diperoleh penghasilan kena pajak PKP sebesar 50 juta dikurang 54 sama dengan 3 juta. Karena PKP masih berada pada lapisan tarif pertama, maka dikenakan tarif pajak sebesar 5%. PPh pasal 21 terutang dalam 1 tahun adalah 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. Sehingga PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan adalah 150.000 dibagi 12 sama dengan 12.500. Berdasarkan contoh perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 dilakukan secara bertahap, mulai dari penghasilan bruto, pengurangan yang dikenakan, perhitungan PTKP, hingga penerapan tarif pajak yang berlaku. Dengan memahami mekanisme perhitungan PPh pasal 21, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak penghasilan pasal 21. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.